moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle work, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Even I don't see, even when I don't see it's you working. Even when I don't feel it's you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it's you working. Even when I don't feel it's you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it's you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never start working. You never stop, you never start working. Oh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God,
That is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, promise keeper, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak kalau sampai detik ini Tuhan. Kami boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih hari-hari yang kami lalui Tuhan. Boleh kami lalui dengan sukacita bersama dengan sore hari ini Tuhan kami datang membawa seluruh hati kami, membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Nah, kami percaya saat kami datang menyerahkan hidup kami di hadapan Engkau ada memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih ya Bapak. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Kami mau nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Oh, terima kasih. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih, Yesus. Allah yang kami agungkan lebih dari segala-segala kemuliaan. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh
dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaan jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh Segala kemuliaan, syukur, hormat hanya bagimu. Engkaulah Raja yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami agungkan, kami puji, kami muliakan namamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih yang Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yes, Bapa yang baik, bahkan pada saat sore malam hari ini kami bersyukur untuk ibadah pada sore malam hari ini. Kami masih boleh bersekutu, kami masih boleh memuji, memuliakan namamu ya Bapa. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberkati hamba-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Daniel pasal 1, saudara-saudaraku. Daniel pasal 1. Saya baca Daniel pasal 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim ini raja Yehuda, kerajaan Israel Selatan, datanglah Nebukadnezar. Nebukadnezar ini anaknya Nabopolassar, pendiri kerajaan Babelonia kedua atau Neo Babel. Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2, lihat ya. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Artinya kalau Yoyakim kalah itu karena seizin Tuhan. Benar tidak? Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lihat ya, perkakas-perkakas bait Allah itu dibawa. Artinya sarana yang digunakan awalnya untuk menyembah Allah di bait Allah, sekarang ini menjadi bahan-bahan rongsokan lah istilahnya, lalu dibawa ke negeri orang. Ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum apa? Kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik. Nah, saudara catat ada istilah tadi keturunan raja dan kaum bangsawan, lalu ini berperawakan baik, lalu dia orang-orang yang pintar, istilahnya itu berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan berpengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Nah lihat ya,
Kira-kira apa yang saudara bisa lihat di sini? Oke. Dari istilah-istilah tadi ya, yang pertama kaum bangsawan. Yang kedua Allah menyerahkan mereka, yaitu kerajaan Yehuda. Lalu yang ketiga sekarang mereka ada di tanah Babel atau negeri orang. Nah, lihat, berarti kalau kita lihat kisah ini memperlihatkan bahwa Yehuda atau kerajaan Israel Selatan yang dengan 2 suku itu kalah, benar enggak? Kemudian dibawalah mereka ini ke negeri orang. Oke? Kalau dalam konteks dan konsep pada saat itu begini, kalau seorang raja atau sebuah bangsa mereka kalah, maka yang kalah itu bukan rajanya, yang kalah itu bukan jenderalnya, yang kalah itu bukan tentaranya, yang kalah itu bukan prajuritnya, yang kalah itu bukan bangsa yang kalah itu, tapi yang kalah itu adalah Allahnya. Makanya waktu orang Israel menang, waktu Daud menang ketika melawan Filistin, ketika melawan Moab, ketika melawan Edom, ketika melawan orang Amon dan bangsa-bangsa yang lain, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa itu bukan Daud, bukan jenderalnya Daud, tapi yang ditakuti siapa? Allahnya orang Israel. Nah, coba you think. Sekarang kita berpikir, berarti waktu Yehuda kalah dan mereka diangkut, maka konsepnya pada saat itu adalah Allahnya orang Israel sudah kalah. Tapi lihat, bukan hanya kalah kalau kita lihat perikop ini, tapi Allahnya orang Israel sekarang bahkan dipermalukan. Apa buktinya? Ketika bangsawan tadi, kaum anak-anak raja, kaum bangsawan itu dibawa menjadi budak ke Babel, itu sesuatu yang memalukan. Kalau hanya rakyat biasa yang jadi tawanan, yang jadi budak ke negeri orang, masih biasa, benar nggak? Bayangkan aja sekarang misalnya ya, anaknya Jokowi atau misalkan anaknya mantan Presiden SBY sekarang dibawa jadi tawanan ke negeri orang, kira-kira itu bayangannya di sana itu. Berarti kalau kita lihat ini, Allahnya orang Israel pada saat itu bukan hanya kalah tapi dipermalukan. Nah, lihat, di zamannya Daud Allahnya orang Israel ini sangat ditakuti. Nah, sekarang Raja Babel Nebukadnezar ingin memperlihatkan ke dunia, ini loh, Allahnya orang Israel yang dulu ditakuti itu sekarang sudah kami kalahkan. Lihat, kaum bangsawan itu sekarang dari Raja Yehuda kami bawa sekarang menjadi tawanan kami. Nah, sekarang secara psikologis kira-kira apa perasaannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan kaum bangsawan tadi itu waktu dibawa ke negeri orang? Mestinya mereka sekarang berpikir gini, oh ya sudahlah, sekarang Allahnya kami sudah kalah, buat apa lagi kami mempercayai dia, buat apa lagi kami mengikuti dia, buat apa lagi kami berharap kepada dia, sudah tidak bisa diandalkan lagi dia. Benar enggak? Karena jagoan kami sudah kalah, sudah jatuh, sudah fail, sudah gagal. Sampai kan suka bola ya. Kamu bola kesayangan apa klubnya? Madrid. Sama kita. Nah, saya juga suka Real Madrid, saya dan MU ya. Nah, kalau seumpama Real Madrid bertanding dengan Barcelona, lalu skornya 2-1, Barcelona menang, Real Madrid 1. Tapi dengan peperangan yang adil atau misalnya berimbang, artinya kalahnya itu kalah tidak memalukan gitu loh, ya kan? Jadi Real Madrid menyerang dan hanya 2 kali kebobolan dan Real Madrid masih ada kesempatan sebenarnya untuk menang, tapi akhirnya kalah 2-1 skornya. Belum terlalu memalukan, tapi kalau skornya 8-0 dan cara golnya itu cara yang mudah, itu orang-orang pemain Real Madrid itu saudara pasti malu, benar enggak? Karena kalahnya itu dengan sangat memalukan, dipermalukan gitu loh. Nah, dalam konteks Daniel, seperti itulah secara psikologis hatinya Daniel, dunianya Daniel. Kenapa? Mereka sekarang sepertinya diperkenalkan kepada bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa bahwa Allahnya Israel sekarang sudah dikalahkan. Jadi mungkin jenderal-jenderalnya Babel bilang kepada Daniel, Daniel, sudah gak ada harapan, Allahmu sudah kalah, menyerah sudah.
Nggak ada lagi untungnya kamu ikuti Allahmu itu. Tapi praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Benar enggak? Kalau kita lihat itu membuktikan bahwa Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhannya sudah kalah, ya, dalam tanda kutip. Benar enggak? Ketika dia tidak menajiskan dirinya dengan raja, kan itu sama artinya bahwa dia masih berharap dan percaya dengan janji Tuhan. Makanya dia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Benar enggak? Dengan cara tidak menajiskan dirinya dengan bangsa-bangsa asing. Sekarang dengan corona, iya kan? Seolah-olah kan kita berpikir sekarang di mana Allah? Sepertinya Allah sekarang sudah kalah dengan virus coronavirus. Benar enggak? Oh, seolah-olah corona sekarang mengalahkan kita semua. Sampai gereja tidak beribadah, tidak ada persekutuan, tidak ada lagi pujian penyembahan di rumah Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Di mana Allah? Saya percaya seperti Allah mengizinkan Yoyakim dibawa ke Babel, Allah mengizinkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, nanti yang kedua Yehezkiel dan 10.000 dibawa, yang pembuangan ketiga nanti seluruh orang Israel dibawa ke tanah Babel. Demikian juga Allah mengizinkan corona hadir pada saat ini. Tidak mungkin corona hadir tanpa seizin Tuhan. Seperti Daniel masih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah secara psikologis, sepertinya Allah sudah kalah. Sore hari ini juga kita diperhadapkan. Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Dan kita lihat janji Tuhan atau pernyataan firman Tuhan yang berkata bahwa Allah menyerahkan Yoyakim, memperlihatkan ada rencana Allah di balik semuanya itu. Dan nanti akhirnya Allah menyelamatkan orang Yehuda dari penjajahan itu. Tuhan akan menolong kita dalam situasi yang sulit ini. Memang kita semuanya bingung, kita semuanya tidak paham apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Tapi yang jelas adalah sejarah membuktikan Allah selalu mengizinkan hal-hal yang tidak baik dialami oleh umatnya dengan rencana dan maksud tertentu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan singkat pada sore hari ini. Berkatilah setiap kami Tuhan yang sudah merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah situasi yang tak terkendali, seolah-olah mungkin orang berpendapat bahwa di mana Tuhan dalam keadaan yang tidak ideal ini. Kami diingatkan bahwa Daniel pun pernah mengalami itu, tapi kami percaya Allah tidak pernah kalah, Allah tidak pernah gagal, Allah tidak pernah jatuh. Kalau sesuatu terjadi, itu semuanya diizinkan oleh Tuhan dengan maksud-maksud tertentu. Dan karena itu dalam kondisi ini Tuhan, iman kami tidak luntur sedikit pun, pengharapan kami tidak goyang, keyakinan kami tidak berkurang sedikit pun. Kami terus berharap dan percaya sesungguhnya semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin tetap bersukacita dalam kondisi yang tidak ideal ini, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji
Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Baik, demikianlah ibadah singkat keluarga kami. Untuk teman-teman yang mendengarkan dan melihat channel ini, Bible Culture Study, kami percaya bahwa sampai saat ini Tuhan tetap bekerja. Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dengan maksud-maksud tertentu. Kami dari sini juga berdoa untuk bangsa Indonesia, dan doa syafaat ini akan menutup persekutuan kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami terus mengenal Engkau walaupun dalam kondisi yang tidak ideal. Dan kami tahu Tuhan bahwa gereja memang bukan gedung, gereja adalah orangnya. Terima kasih untuk persekutuan family yang luar biasa sore hari ini. Firman Tuhan yang kami renungkan, kami pelajari. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami, sukacita, damai sejahtera yang kami alami, kami saksikan, kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia di bawah kendali dan koordinasi Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan, kami tahu bahwa kedua hamba ini sudah berusaha dengan maksimal, berjuang. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kekuatan dan hikmat yang bersumber dari Tuhan Engkau curahkan Tuhan. Pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah semuanya diberkati Tuhan. Semuanya kompak dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami tahu bahwa mereka sangat lelah, mereka sangat capek. Mereka meninggalkan keluarga mereka, kenyamanan mereka untuk menolong banyak orang. Dan bahkan ada yang bertarung dengan nyawanya Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menjaga masyarakat Indonesia. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan, kami percaya segala jerih mereka tidak pernah sia-sia. Dari tempat ini kami berdoa, kami memberkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, sehingga dalam kondisi yang tidak ideal ini, mereka sungguh-sungguh tidak ikut sakit corona, tapi mereka menjadi kuat, mereka sehat, sehingga mereka boleh maksimal, boleh produktif, boleh efektif dalam melayani bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di atas segala-galanya kami tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali sampai saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.